Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, selalu semangat untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang perjanjian Basel. Komite Basel dibentuk pada tahun 1974, di mana tugas dari Komite Basel adalah merumuskan jumlah modal minimum yang harus dimiliki untuk menutup risiko berpotensi. Di sini tugas dari Komite Basel membuat suatu formula, suatu rumusan agar bank memiliki standar modal minimum. Karena ketika sebelum ada Komite Basel, banyak bank yang mengalami kesulitan keuangan. Basel I dihasilkan pada tahun 1988, di mana Basel I merupakan suatu istilah yang merujuk pada serangkaian kebijakan bank sentral dari seluruh dunia yang diterbitkan oleh Komite Basel pada tahun 1988 di Basel, Swiss, sebagai suatu perhimpunan yang mempersyaratkan terkait dengan modal minimum pada perbankan. Pada akhirnya rekomendasi ini dikukuhkan oleh beberapa negara yang tergabung dalam G10 atau sering disebut dengan Group of Ten pada tahun 1992. Terkait dengan kesepakatan Basel ini atau perjanjian Basel, terkait dengan modal 80% dari aset yang berisiko. Yang kedua, bank memiliki modal minimum untuk menutupi risiko kredit. Sedangkan yang ketiga, bank harus menyediakan modal sesuai aktiva tertimbang menurut risiko. Nah, kesepakatannya adalah untuk mengelola CARE sebagai pusat pengawasan dari bank. Artinya capital equity ratio menjadi ukuran bagi perbankan untuk mengukur kesehatan bank. Nah, adanya pengawasan bank ini membuat bank menjadi lebih kompetitif, jadi bank menjadi lebih kuat dalam menghadapi beberapa risiko. Tujuan dari Basel I, yang pertama, meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional. Yang kedua, membentuk sistem pengukuran kecukupan modal. Yang ketiga, membentuk sistem yang dapat diaplikasikan pada semua perbankan. Dan yang terakhir adalah mengurangi persaingan antar perbankan internasional. Harapannya bahwa bank menciptakan suatu persaingan yang sehat. Pada akhirnya bank juga dapat menikmati hasil dari upaya melayani industri perbankan. Dalam mengukur kecukupan modal, bisa menggunakan beberapa kalkulasi yang terdiri atas bobot risiko aktiva dan pasifa, penyertaan dengan kredit, target rasio modal, modal yang memenuhi syarat, kecukupan hasil pada modal yang memenuhi syarat, serta terkait dengan struktur modal. Pada dasarnya, struktur modal itu merupakan komponen dari modal yang digunakan oleh perbankan. Komponen ini harus memenuhi standar atau memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Beberapa kelemahan pada Basel I muncul seperti pendekatan portofolio yang belum diakomodasi, yang kedua netting belum diizinkan, dan yang ketiga exposure risiko diregulasi secara samar. Di sini merupakan beberapa kelemahan yang muncul dari Basel I. Penerapan Basel I dimulai pada tahun 1992, meskipun Basel I disepakati dihasilkan pada tahun 1988. Nah, ada beberapa kekurangan ketika itu dijalankan. Pada akhirnya pada tahun 1996 muncul pada beberapa fokus risiko pasar yang terdiri dari instrumen bunga terkait dengan ekuitas, terkait dengan risiko pertukaran uang asing, dan terkait dengan risiko komoditas. Nah, pada akhirnya beberapa risiko lain muncul. Seperti apa? Seperti teknologi perbankan. Beberapa bank di internasional sudah menggunakan teknologi terbaru. Sehingga ini membuat atau berdampak terhadap risiko operasional. Nah, akhirnya bank mengalami kegagalan fokus, di mana kegagalan fokus ini membuat bank sulit untuk menghadapi risiko. Kenapa tidak bisa memetakan risiko yang akan terjadi. Nah, pada dasarnya globalisasi dan liberalisasi terkait dengan aktivitas perbankan di kalangan internasional.
Nah, ini merupakan penerapan dari Basel I. Setelah banyak kekurangan pada Basel I, akhirnya pada tahun 2004 menghasilkan kesepakatan Basel II, di mana mengharuskan bank untuk menyediakan modal guna menutupi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, serta konsep 3 pilar. Nah, ini merupakan hasil dari Basel II. Penerapan Basel II dimulai pada tahun 2006 dengan tujuan untuk meningkatkan praktik manajemen risiko dari perbankan yang aktif secara internasional. Yang kedua, terkait dengan keluasaan pada ragam bobot risiko untuk menghitung jumlah modal yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah ada beberapa penyempurnaan atas Basel I yang dirasa masih kurang. Pada kesepakatan Basel II melakukan beberapa pendekatan pada pengukuran risiko, di mana ada 4 risiko yang bisa diukur. Yang pertama terkait dengan risiko negara, artinya bahwa setiap negara memiliki peraturan yang berbeda. Tapi dengan adanya kesepakatan Basel ini, bank bisa menggunakan peraturan secara menyeluruh. Artinya penggunaan standar yang digunakan adalah sama meskipun di masing negara memiliki peraturan yang berbeda. Yang kedua ada risiko hukum. Risiko hukum terkait dengan beberapa kejadian yang melibatkan kasus hukum. Yang ketiga terkait dengan risiko likuiditas. Dan yang terakhir adalah terkait dengan risiko reputasi. Risiko reputasi ini menjadi isu-isu yang terbaru, terutama ketika mendekati era milenium, bahwa reputasi juga berpengaruh terhadap kondisi perbankan. 3 pilar yang dihasilkan pada Basel II meliputi dari ada modal tier 1, di mana modal dasar merupakan saham ditambah saham preferen non-kumulatif ditambah dengan cadangan-cadangan dikurangi goodwill. Sedangkan pada modal tier 2 merupakan nilai revaluasi aset dan cadangan umum. Sedangkan pada modal tier 3 merupakan proporsi modal bank umum untuk risiko pasar. Dan yang terakhir, modal dasar minimal 50% dari modal bank. Nah, ini merupakan 3 pilar pada Basel II. Pilar kedua yang dihasilkan dari Basel II yaitu merupakan ada kaitan antara persyaratan bank dalam stress test guna menghitung permodalan pada masa krisis. Hal ini bisa memberikan sebuah kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi oleh bank, seperti risiko sistemik, risiko pensiun, risiko konsentrasi, risiko strategik, risiko reputasi, risiko likuiditas, serta risiko hukum yang dapat digabungkan menjadi risiko residu. Ini merupakan pilar kedua dari 3 pilar dari Basel II. Pilar yang ketiga berkaitan dengan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, eksposur risiko, proses pengukuran, serta terkait dengan kecukupan modal. Nah, isu yang diangkat juga terkait dengan isu transparansi, di mana transparansi menjadi unsur utama yang bisa digunakan menjaga kondisi keuangan perbankan. Basel III lahir setelah ada Basel II, di mana pada Basel II tidak mengatasi, tidak ada strategi terkait dengan krisis keuangan, di mana pada Basel III ini meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi kerugian akibat risiko keuangan dan ekonomi, serta mencegah terjadinya krisis sektor keuangan yang menjalar ke sektor ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen risiko, governance, transparansi, serta memberikan perlindungan terhadap potensi kegagalan bank yang tergolong sistemik. Karena ketika bank berdampak sistemik, itu bisa mengacaukan perekonomian suatu negara. Maka pada Basel III ini mencakup strategi risiko tersebut. Pada Basel III, di mana makroprudensial, yaitu bank wajib menyediakan kapital subsisten bagi institusi yang dipandang sistemis sebesar 1% sampai 3,5%. Sedangkan standar likuiditas menggunakan LCR dan Net Stable Funding Ratio. LCR terdiri dari Stock High Quality Liquid Asset atau HQLA dibagi dengan Net Cash Outflow. Sedangkan aset
yang tinggi memiliki risiko kredit dan risiko pasar yang rendah, sangat liquid, memiliki korelasi dengan aset berisiko lain yang bernilai rendah. Berikutnya kita belajar terkait dengan prinsip FSB dalam manajemen risiko, di mana FSB merupakan Islamic Financial Services Board yang berdiri pada tanggal 3 November tahun 2002 di Malaysia. Fokus dari IFSB adalah sebagai lembaga standar setting internasional yang mengatur dan pengawasan keuangan syariah bagi lembaga keuangan syariah internasional meliputi pasar modal, perbankan, dan asuransi syariah. Metode yang digunakan oleh IFSB adalah menggunakan dua pendekatan. Yang pertama melakukan penyusunan standar baru, yang kedua menggunakan adaptasi standar internasional. Nah, yang pertama terkait dengan penyusunan standar baru, membuat standar yang baru yang sebelumnya dirasa tidak tepat, tidak sesuai. Maka standar ini dibuat atas dasar kekurangan di standar yang sebelumnya. Yang kedua menggunakan adaptasi standar internasional. Standar sudah ada, diadaptasi, digunakan agar pada kegiatan operasional perbankan syariah bisa sesuai dengan yang diinginkan. Terkait dengan tujuan IFSB, ada 6. Yang pertama, memberikan panduan pengaturan dan pengawasan bank. Yang kedua, adanya prosedur pengembangan instrumen manajemen risiko. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar negara anggota. Yang keempat, memberi fasilitas pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, melakukan riset dan publikasi. Dan yang keenam, membangun database bank dan lembaga keuangan, serta para ahli pada bidangnya. Prinsip IFSB dalam mengelola manajemen risiko memfokuskan pada 7 hal, di mana yang pertama adalah lembaga keuangan syariah harus memiliki manajemen risiko dan proses laporan yang komprehensif. Yang kedua, adanya risiko kredit. Yang ketiga, ada risiko investasi ekuitas. Yang keempat, ada risiko pasar. Yang kelima, ada risiko likuiditas. Yang keenam, ada rate of return risiko. Dan ketujuh, ada risiko operasional, di mana masing-masing risiko ini harus bisa diatasi oleh perbankan syariah. Tata kelola perbankan syariah menurut IFSB ada 4. Yang pertama, bank menyusun tata kelola komprehensif. Yang kedua, laporan keuangan dan non-keuangan telah memenuhi standar akuntansi yang diakui internasional. Prinsip yang ketiga, hak pemegang dana. Yang keempat, terkait dengan transparansi laporan keuangan. Ini merupakan tata kelola perbankan syariah menurut IFSB. Oke, pada sesi kali ini kita telah mempelajari tentang perjanjian Basel, di mana perjanjian Basel ada 3, Basel 1, Basel 2, Basel 3, serta kita juga mempelajari tentang IFSB atau Islamic Financial Services Board. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.